Pak Harto yang sekuat itu saja baru ngangkat Mbak Tutut jadi Menteri Sosial itu sudah jatuh. Hari ini Pak Jokowi bisa menjadikan anaknya presiden dan aman-aman saja. Presiden Joko Widodo tiba di lokasi acara Munas Relawan Alap-Alap Jokowi di gedung bekas pabrik gula The Colomadu sekitar pukul 8:45 waktu Indonesia Barat. Meski diundang, Munas Relawan Jokowi ini berlangsung tertutup bagi awak media. Selain Presiden Jokowi, dikabarkan juga hadir Wakil Presiden terpilih 2024 Gibran Rakabuming Raka. Jokowi, Jokowi, alangkah bobrokmu, merusak demokrasi, setia oligarki, pemimpin yang zalim, itulah Jokowi, 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 sang pengkhianat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustami Narda. Sahabat BN, mengejutkan sekali yang disampaikan Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar. Caimin, demikian dia akrab dipanggil dalam penyampaiannya dalam sebuah helat PKB baru-baru ini, sangat-sangat mengejutkan. Pada acara Harlah PKB ini, Caimin menyampaikan dalam pidatonya yang tentu saja sama sekali tidak diperkirakan oleh siapapun akan dikemukakan ini oleh Caimin. Caimin membandingkan antara kekuatan kepemimpinan Soeharto dengan kekuatan kepemimpinan Jokowi sekarang. Menurut Muhaimin, Soeharto yang hanya menjadikan anaknya Mbak Tutut sebagai Menteri Sosial langsung jatuh. Itu pun setelah cukup lama dia berkuasa. Pak Jokowi yang baru 10 tahun berkuasa menjadikan anaknya wakil presiden dan juga menjadikan menantunya wali kota, dan sebelumnya anaknya juga wali kota, dan sebentar lagi anaknya yang satu lagi juga mungkin akan menjadi gubernur atau wakil gubernur. Aman-aman saja. Kalau kita menyimpulkan, Caimin sepertinya melakukan sindiran yang amat menohok kepada Pak Presiden Jokowi dalam hal kekuatan Presiden Jokowi dibandingkan kekuatan Presiden Soeharto di dalam melakukan nepotisme. Jauh lebih kuat Presiden Jokowi dibandingkan dengan Presiden Soeharto yang jenderal besar bintang 5 itu. Di dalam negeri kita mengalami satu perubahan yang dramatis. Dulu kita tidak pernah membayangkan Pak Harto yang sekuat itu saja baru ngangkat Mbak Tutut jadi Menteri Sosial itu sudah jatuh. Hari ini Pak Jokowi bisa menjadikan anaknya presiden dan aman-aman saja. Apa? Jadi Pak? Wakil Presiden. Tadi ngomong apa? Wakil Presiden. Aman-aman saja. Tapi kita bersyukur apapun perubahan dramatis itu, alhamdulillah Indonesia masih aman, nyaman, damai dan bersatu. Presiden Joko Widodo menghadiri acara Munas Relawan di Karanganyar, Jawa Tengah. Presiden Joko Widodo tiba di lokasi acara Munas Relawan Alap-Alap Jokowi di gedung bekas pabrik gula The Colomadu sekitar pukul 8:45 waktu Indonesia Barat. Turun dari mobil, Presiden disambut oleh Menteri Investasi Bahlil Lahadalia serta Ketua Umum Relawan Alap-Alap Jokowi. Meski diundang, Munas Relawan Jokowi ini berlangsung tertutup bagi awak media. Selain Presiden Jokowi, dikabarkan juga hadir
Wakil Presiden terpilih 2024, Gibran Rakabuming Raka. Arahan Pak Jokowi apa Mas terkait ini Mas? Iya. Ada arahan terkait Pak Jokowi tadi Mas untuk pilkada. Ditunggu dulu. Artinya ada sinkronisasi dukungan dari relawan masa ke Pak Jokowi Mas. Pasti ada. Ditunggu dulu. Untuk pilkada seluruh Indonesia atau Jawa Tengah atau gimana Mas? Relawan kami ada di seluruh Indonesia. Terima kasih banyak. Jokowi, alangkah bobrokmu. Merusak demokrasi, setia oligarki. Pemimpin yang zalim, itulah Jokowi. Jokowi, sang pengkhianat. Jokowi, presiden gagal. Lagi-lagi kawan-kawan. Oke kawan-kawan semua ya, semoga kawan-kawan dalam keadaan sehat. Mungkin kita coba cool down terlebih dahulu. Setelah ini kita kumpulkan tenaga untuk kita robohkan beton ini kawan-kawan. Betul, sepakat kawan-kawan? Kita rombak, kita jatuhkan oligarki terutama yang ada di Indonesia ini. Kawan-kawan semuanya. Kawan-kawan semuanya, semoga kawan-kawan semua dalam keadaan sehat. Karena yang tidak sehat pada hari ini adalah negara kita. Karena penguasa yang semena-mena terhadap kekuasaannya. Sepakat kawan-kawan? Seperti tadi yang sudah disampaikan bahwa kita melihat sekarang ada fenomena mahkamah adik, ada fenomena mahkamah kakak kawan-kawan. Betul kawan-kawan? Yang untuk mahkamah kakak sudah berhasil dan yang akan ada di depan kita adalah mahkamah adik. Apakah kita membiarkan hal itu terjadi kawan-kawan? Yang membiarkan Sika ini merubah yang harusnya rules of law tapi sekarang rules by law, yang dimana hukum itu digunakan untuk kewenangan-kewenangan dari seorang penguasa kawan-kawan. Sepakat kawan-kawan? Seiring dengan telah selesainya Pilpres dan akan bersambung lagi dengan pilkada serentak November nanti, kelihatannya mahasiswa semenjak beberapa waktu terakhir ini telah mulai turun ke jalan. Dan kita tahu hari ini Presiden Jokowi menghadiri acara Munas Relawan Alap-alap Jokowi di Jawa Tengah. Dan kita melihat sepertinya dalam acara tertutup ini kemungkinan besar ada strategi arahan-arahan mungkin dari Presiden Jokowi yang bakal diterima oleh peserta Munas yang merupakan relawan alap-alap Jokowi ini berkaitan dengan pilkada serentak mendatang ini. Terutama tentu saja berkaitan dengan santernya putra bungsu Jokowi, Kaisang Pangarep, akan maju sebagai peserta pilkada provinsi di Jawa Tengah atau di Jakarta. Mengingat situasi politik agak mengarah kecenderungannya Kaisang akan maju di Jawa Tengah dibandingkan di Jakarta, maka publik tentu saja mengaitkan diadakannya acara Munas Relawan Alap-alap Jokowi sekarang ini di Jawa Tengah. Apakah ini berarti Jokowi lagi-lagi cawe-cawe tentang pilkada serentak tahun 2024 ini berkaitan dengan akan majunya anaknya sebagai cagup atau cawagup pada pilkada serentak ini, ataukah bagaimana? Namun setidaknya dari apa yang disampaikan oleh putra Joko Widodo yang sekarang telah sukses memenangkan Pilpres 2024 sebagai wakil presiden terpilih,
menjawab pertanyaan wartawan, terkesan memang ada kemungkinan besar arahan dari Jokowi terhadap peserta Munas ini berkaitan dengan upaya pemenangan Kaisang pada Pilkada serentak tahun 2024 ini. Apakah ini artinya cawe-cawe lagi Presiden Jokowi? Entahlah. Namun, seiring dengan ini kita melihat mahasiswa semenjak beberapa waktu terakhir ini telah turun ke jalan melakukan sejumlah protes dalam bentuk evaluasi terhadap kepemimpinan Jokowi selama 10 tahun terakhir ini. Dan malah Badan Eksekutif Mahasiswa yang tergabung dalam aliansi BEM seluruh Indonesia dalam demonya mengemukakan 12 tuntutan. Ini 12 tuntutan BEM mahasiswa seluruh Indonesia. Pertama, menuntut Jokowi untuk tidak cawe-cawe di Pilkada Indonesia 2024. Yang kedua, mereka menuntut menolak kembalinya duifungsi TNI Polri demi demokrasi Indonesia. Tuntutan ketiga, mereka menuntut agar disahkan rancangan undang-undang perampasan aset dan rancangan undang-undang masyarakat adat. 4. Mereka menuntut tuntaskan kasus pelanggaran HAM dan tindak tegas pelaku represivitas kepolisian. 5. Tuntaskan konflik agraria dan wujudkan reforma agraria. 6. Cabut PP nomor 25 tahun 2004 dan mengkaji ulang kebijakan hilirisasi nikel. 7. Menuntut pemerintah untuk mengatasi limbah industri dan memperhatikan AMDAL dalam pembangunan proyek. 8. Menuntut pemerintah untuk meningkatkan fasilitas pelayanan dan sistem kesehatan. 9. Cabut Undang-Undang Tapera dan revisi kembali pasal-pasal yang bermasalah. Tapera Tabungan Perumahan Rakyat. 10. Mewujudkan keadilan dan pemerataan pendidikan di Indonesia. 11. Wujudkan wacana pendidikan gratis di Indonesia. 12. Cabut dan revisi Permendikbud nomor 2 tahun 2024 untuk dikasih kembali substansi materialnya. Sahabat BN, kita tentu berharap Indonesia ke depan makin maju, rakyatnya makin sejahtera, dan demokrasi makin tegak di negeri ini. Demikian sahabat BN, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, jangan lupa